Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Rofi Channel. Hari ini kita akan membahas materi mengidentifikasi dan menyimpulkan teks laporan percobaan. Apa yang kalian ketahui tentang teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan adalah bentuk teks atau tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan teori. Teks laporan percobaan sering disebut sebagai teks laporan eksperimen. Teks laporan hasil percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Kemudian, apa tujuan membuat laporan percobaan? Yaitu untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Tahukah kalian ciri-ciri dari laporan percobaan? Yang pertama, melaporkan hasil percobaan. Kedua, percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. Ketiga, teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan. Keempat, memaparkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan. Kelima, memaparkan prosedur melaksanakan percobaan dan melakukan pengamatan. Yang keenam, memaparkan pencatatan. Dan yang terakhir, di akhir laporan dipaparkan simpulan hasil percobaan berdasarkan hasil analisis terhadap data hasil pengamatan. Lalu kita akan belajar bagaimana menyimpulkan teks laporan percobaan. Menyimpulkan adalah proses menentukan simpulan, sedangkan simpulan adalah sesuatu yang disimpulkan atau hasil menyimpulkan. Simpulan juga berarti pendapat akhir yang berdasarkan urutan sebelumnya, berdasarkan metode berpikir induktif dan deduktif. Dalam simpulan berisi fakta, pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap objek. Tahukah kalian tujuannya? Yaitu untuk mencari inti dari sebuah wacana. Kemudian bagaimana langkah-langkah menyimpulkan? Ada 4 cara yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, bacalah dengan seksama laporan percobaan yang akan disimpulkan. Kedua, catat setiap informasi yang terdapat pada laporan percobaan tersebut. Ketiga, berdasarkan informasi tersebut, simpulkan informasi dari laporan percobaan tersebut. Dan yang terakhir, pilihlah kosakata baku dan susun dengan gaya kalimat sendiri dengan tetap memperhatikan penggunaan kalimat efektif dan baku. Kemudian hal apa saja yang harus diperhatikan saat membuat simpulan? Yaitu ada 3. Yang pertama, tulisan simpulan merupakan inti dari suatu uraian atau pembicaraan yang mengarah pada penyelesaian suatu persoalan yang diungkapkan dalam suatu bahasan atau karangan. Kedua, tulisan simpulan harus menjiwai bagian uraian yang panjang secara keseluruhan sehingga pembaca tidak perlu membaca atau mengingat kembali inti persoalan. Ketiga,
Tulisan simpulan harus mengingat kembali inti persoalannya. Dalam memahami kembali ide sentral dari suatu bahasan atau karangan yang kemudian dihubungkan dengan penyelesaiannya sebagai suatu solusi. Silakan kalian perhatikan contoh laporan percobaan berikut. Kali ini, Ibu memberikan contoh tentang laporan praktikum biologi uji kandungan bahan makanan. Silakan kalian perhatikan mulai dari tujuan, alat dan bahan, cara kerja, kemudian hasil pengamatan, pembahasan, dan perhatikan simpulan dari laporan tersebut. Berdasarkan ciri-cirinya, laporan yang telah kalian perhatikan tadi merupakan jenis laporan hasil percobaan. Dan dari laporan tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan tersebut yaitu bahan makanan yang mengandung karbohidrat adalah roti dan pisang karena adanya perubahan warna biru kehitaman. Bahan makanan yang mengandung protein adalah putih telur karena berubah menjadi ungu. Bahan makanan yang mengandung lemak adalah pisang karena menghasilkan bekas yang paling transparan. Terima kasih untuk perhatian kalian hari ini. Jangan lupa untuk di-subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.